Halo semua, masih bersama Yudi di sini. Di video kali ini kita masih membahas mengenai DML, Database Manipulation Language. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas DML juga berkaitan atau seputaran select. Nah, kali ini masih juga seputaran select. Namun di video kali ini kita akan membahas mengenai join. Jadi di join tabel ini kita akan menggabungkan dua atau tiga tabel yang saling berelasi untuk menemukan datanya. Ya, jadi di join tabel ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada inner join, left join, right join, ya. Nah, yang pertama dulu yaitu mengenai inner join. Jadi inner join ini ada sedikit penjelasan ya. The inner join keyword select record that have matching value in both tabel. Jadi inner join ini melakukan select terhadap record pada dua tabel yang berbeda. Nah, dia ini menyamakan value antara kedua tabel tersebut. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang pada tabel 1 itu ada recordnya, dan di tabel 2 itu juga ada recordnya. Jadi yang recordnya itu match ya atau sama, itulah yang ditampilkan begitu. Nah, bagaimana implementasinya? Langsung aja kita coba terkait dengan inner join ini. Nah, di sini saya sudah punya database DB kepegawaian yang di dalam database tersebut sudah ada 4 tabel, yaitu tabel gaji, tabel golongan, tabel kepegawaian, tabel tempat kerja. Nah, jadi ini tabelnya sering berelasi. Nah, ini akan kita coba untuk melakukan join tabel terhadap beberapa tabel yang ada di dalam database tersebut. Jadi secara basic atau secara struktur itu adalah strukturnya untuk join tabel ya. Yang kali ini kita bahas inner join, yaitu select bintang from nama tabelnya, misalnya TB pegawai, inner join TB golongan, on ya TB pegawai titik kode dengan TB, saya enter aja, golongan dot kode golongan. Nah, secara struktur seperti ini ya. Jadi select bintang from nama tabel diikuti dengan apa jenis joinnya. Kalau inner join kita tuliskan inner join, kalau left join kita tuliskan left join, atau right join kita tuliskan right join. Diikuti dengan tabel yang akan kita joinkan atau kita gabungkan ke dalam tabel pegawai. Nah, di bawahnya ini ada on ya. Jadi ini masih satu kesatuan query. On ini adalah apa yang mau kita jadikan patokan ya. Nah, jadi di sini itu saya menggunakan kode golongan ya. Jadi kode golongan yang ada di tabel pegawai yaitu merupakan foreign key, dan tabel golongan yang kode golongan yang ada di tabel golongan itu merupakan primary key ya. Nah, jadi di sini adalah menggabungkan antara foreign key dengan primary key begitu ya. Nah, kalau ini saya eksekusi, nah hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dia menampilkan data yang sesuai atau yang match antara tabel pegawai dengan tabel golongan ya. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi kalau kita lihat tabel golongan ya, ini saya open tabel aja. Nah, di sini ada golongan itu sampai A4 ya. Namun ketika kita eksekusi ya, jadi ketika kita eksekusi, lihat kode golongan itu hanya ada
sampai A1 saja. Jadi A1, A2, dan A3. Jadi A4-nya nggak akan muncul, ya, karena kita menggunakan inner join, jadi nggak ketemu, ya. Nah, kalau kita lihat data tabel pegawai, nah, tabel pegawai di sini teman-teman bisa lihat kode golongannya ini adalah hanya dari A1 dan A3 saja, ya. Nah, sementara yang ada di tabel golongan itu kode golongannya sampai A4, ya. Nah, jadi teman-teman nantinya pada saat kita melakukan inner join, dia akan melakukan atau nge-match-kan antara kode golongan yang ada di tabel pegawai dengan kode golongan yang ada di tabel golongan. Ya, jadi yang mana nih yang match? Begitu. Jadi kalau di kode golongan hanya ada di tabel pegawai, kode golongannya hanya sampai A3 saja, jadi A1, A2, dan A3. Ya, data itu saja yang akan dimunculkan ya pada saat kita melakukan inner join. Begitu. Ya, jadi kalau inner join ini adalah data yang sama ya atau yang match antara field di tabel A dan field di tabel B ya. Nah, jadi sebenarnya yang menjadikan patokan itu adalah datanya begitu. Misalnya kalau kita rubah, Pak, kalau saya mau ngerubah di on-nya ini ya. Jadi yang jadikan patokan adalah on-nya ini ya, karena nantinya dia akan mencari data pada tabel pegawai di field golongan. Dan itu akan di-match-kan dengan data yang ada di tabel golongan di kode golongan. Nah, kalau match, muncullah hasilnya atau muncul datanya. Ya, nah misalnya saya mau rubah nih patokannya ya. Jadi di tabel golongan saya menggunakan nama golongan. Error nggak? Kalau error sih nggak, cuman datanya yang nggak akan muncul. Kenapa? Karena datanya tidak match antara kode golongan dengan kode golongan di tabel pegawai dengan nama golongan di tabel golongan, begitu. Nah, misalnya kalau ada data yang match, misalnya ya, di nama golongan deh, saya open tabel, nah di sini saya rubah, ya, nama golongan menjadi A1. Nah, di sini saya eksekusi. Nah, dia akan muncul, teman-teman. Ya. Nah, di sini jadi di sini teman-teman apa namanya? Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya yang dijadikan patokan itu adalah datanya. Ya, jadi kalau kita mau menggabungkan atau menjoinkan antara dua tabel, yang harus kita ketahui adalah datanya itu udah benar belum di masing-masing field, begitu ya. Jadi kalau kita lihat secara struktur, ya, kita buka strukturnya TB golongan, TB pegawai. Kalau kita lihat strukturnya, yang berelasi atau yang menjadi foreign key di tabel golongan itu nggak ada, ya, karena hanya primary key, dan yang menjadi foreign key di tabel pegawai itu adalah kode golongan, ya. Nah, umumnya di tabel misalnya di sini saya contoh adalah tabel golongan dan tabel pegawai. Jadi umumnya di tabel pegawai itu adalah foreign key-nya yang nanti akan di-joinkan dengan tabel induknya atau tabel golongan dalam hal ini, dalam contoh ini, yaitu kode golongan. Umumnya seperti itu, ya. Jadi untuk menjadi patokan, namun secara prakteknya itu bisa diarahkan ke field yang lain dengan catatan datanya itu sesuai, ya. Jadi kalau tadi saya rubah datanya pentabel A1, nah dia akan muncul hasilnya, ya. Jadi hasil select ini akan muncul begitu. Namun kalau saya rubah datanya, nah saya rubah ke
administrasi. Nah, saya kembalikan nih. Nah, ini dia tidak akan muncul. Karena apa? Karena datanya yang berbeda. Nah, nangkep ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi yang dijadikan patokan pada saat kita melakukan inner join itu adalah on-nya ini. Ya. Jadi, on tabel pegawai, ya, dan field-nya yang di sebelah mana di tabel pegawai tersebut. Kalau di sini tabel field kode golongan. Ya. Nah, selanjutnya di-match-kan atau disamakan dengan tabel golongan dan nama field-nya, ya. Nah, kalau nama golongan ini tidak akan muncul hasilnya. Dia nggak akan error, ya, namun hasilnya nggak akan muncul. Jadi, gunakan kode golongan. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita menggunakan select bintang, ya. Jadi, select bintang ini field antara tabel pegawai dan tabel golongan ini dimunculkan. Kalau kita mau salah satu saja, misalnya di tabel pegawai, tinggal ketik TB pegawai titik bintang, ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan nama golongannya, kalau ini kan kode golongan ya, jadi tinggal tuliskan TB golongan titik nama golongan. Ya. Nah, ini kepanjangan, saya enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau kalau di dalam join kita mau select field-nya, nah itu wajib diikuti dengan nama tabelnya. Ya, karena di sini itu ada lebih dari satu tabel yang yang saling terikat, bukan saling terikat sih, yang ikutan lah istilahnya ya. Jadi yang ikutan di sini itu lebih dari satu tabel. Ya, jadi takutnya ada nama tabel yang sama begitu, sehingga nanti jatuhnya jadi ambigu. Misalnya kode golongan ini kan ada di dua tabel ya, karena kebetulan sama namanya. Saya tulis kode golongan. Nah, ini dia harusnya error. Nah, kenapa? Karena ditulisnya ambigu. Kolom kode golongan in field list is ambigu. Nah, karena dia bingung nih MySQL-nya. Jadi MySQL servernya bingung kode golongan yang di sini tuh yang di mana yang mau dipanggil, yang apakah di TB golongan atau di TB pegawai. Nah, sehingga kita harus berikan penjelasan, ya. Nah, maka dari itu sebenarnya mesin ini mengikuti perintah, ya. Jadi bukan dia pintar sebenarnya, namun mengikuti perintah kita, ya. Jadi misalnya TB pegawai, kasih titik. Nah, ini yang membedakan bahwa yang di depan adalah nama tabelnya, yang di belakangnya, belakang titik maksudnya itu adalah nama fieldnya. Ini kita eksekusi. Nah, muncullah hasilnya. Ya, begitu ya. Paham ya teman-teman ya, sampai di sini ya. Nah, ini dipahami dulu supaya nanti lanjut ke depannya lebih mudah ya. Nah, ini baru dua tabel yang kita joinkan. Nah, misalnya timbul pertanyaan, Pak, kalau saya mau menjoinkan lebih dari dua tabel, ya tinggal ditambahkan inner join lagi satu ya. Inner join. Nah, tabel apa yang mau kita joinkan? Ya, misalnya di sini tabel, saya buka dulu datanya. Oke, tabel pegawai dengan tabel gaji mungkin. Nah, oke. Ya, dengan tabel gaji ya, inner join TB gaji ya. Nah, di sini saya kasih alias. Saya tulis misalnya A gitu ya. Nah, ini alias ya, TB gaji on. Nah, ini mau dijoinkan kemana ya? Nah, kalau yang tadi karena kita sudah hanya dua tabel ya, jadi sudah jelas ya. TB pegawai inner join TB golongan. Jadi TB golongannya ini dijoinkan atau di-on-kan ke TB pegawai. Nah, kalau ini teman-teman punya dua pilihan. Jadi inner join TB gaji A on. Nah, ini mau di-joinkan kemana?
apakah ke tabel pegawai atau ke tabel golongan, ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya itu atau bagaimana cara ini harus join kemana begitu ya tabel gaji ini. Nah, itu kita lihat. Jadi tabel gaji ini relasinya dengan tabel mana saja dia memiliki relasi. Nah, kalau kita lihat strukturnya ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya di sini itu ada dua. Yang pertama adalah NIP ya. Jadi yang ada yang menjadi foreign key dan kode tempat kerja. Ya, kalau kode tempat kerja ini sudah pasti di tabel tempat kerja. Nah, kalau fill NIP ini, nah ini adalah di tabel pegawai. Jadi, di sini kita joinkan ke tabel pegawai, TB pegawai. Nah, di sini field-nya field apa? Ya. Nah, ini adalah NIP sama dengan ya. Jadi, kalau TB gaji tadi sudah saya berikan aliasnya adalah A, jadi nggak perlu ketik nama tabelnya lagi, tinggal ketik A titik apa NIP itu misalnya, ya. Nah, ini sudah tinggal kita eksekusi saja, ya. Kita eksekusi, nah hasilnya seperti ini. Loh, kok nggak muncul ya? Tadi gajinya harusnya gajinya dimunculkan, ya. Ya nggak akan muncul dia, ya. Pentabel, nah di sini nggak akan muncul. Kenapa? Karena apa namanya belum kita tambahkan di sini. Ya, jadi harus kita tambahkan dulu. Kasih koma A dot apa yang mau kita tampilkan? Field apa di TB gaji misalnya tanggal gajian ya. TGL gajian, koma A dot TGL ambil ya. Nah, jadi lebih gampang. Maksudnya bukan lebih gampang ya. Jadi lebih simple kalau penulisannya atau kalau nama tabelnya itu kita gunakan atau kita berikan alias ya. Nah, kalau nama tabelnya masih pendek nggak masalah sih, tapi nanti kalau panjang misalnya kayak TB tempat kerja, nah itu agak panjang juga jadinya query-nya ya. Jadi kalau saya ya, jadi kalau saya biasanya itu lebih sering menggunakan alias seperti ini supaya lebih pendek ininya, apa namanya query-nya. Nah, jadi akan muncul dia tanggal gajian, tanggal ambil. Wah, ini masih 00, belum saya inputkan ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya mau join lagi lebih dari 3 tabel, gimana caranya ya? Sama, tinggal tambahkan inner join lagi. Inner join. Nah, ini tabel apa yang mau kita joinkan? Misalnya tabel TB tempat kerja. Nah, ini karena panjang kita buatkan alias lagi ya. B on. Nah, ini mau join ke sebelah mana nih ya. Jadi harus kita lihat dulu, kita analisa dulu ya. Nah, kalau kita yang merancang dari awal, dari IRD, terus dari kamus datanya, nah kita harusnya lebih mudah. Nah, ini ke tabel gaji harusnya. Ya, jadi A dot, karena TB gajinya tadi kita sudah ubah ke aliasnya A ya, jadi tinggal A dot apa namanya ya, kode tempat kerja, semoga benar. Tinggal B dot kode tempat kerja ya. Nah, ini tinggal kita eksekusi. Nah, dia nggak apa namanya, tidak akan muncul apapun ya. Maksudnya tetap yang sama seperti sebelumnya karena belum kita tambahkan field dari TB tempat kerjanya. Misalnya B dot ini apa namanya di sini, coba kita lihat. Nah, nama tempat kerja gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebenarnya seharusnya muncul auto suggest-nya ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita sudah melakukan inner join lebih dari 2 tabel ya. Jadi ada 4 tabel di sini yang kita joinkan menggunakan
inner join ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai relational database ya, nah itu nanti pada saat kita menampilkan informasi ke dalam sebuah sistem ya yang menggunakan relational database, nah kita banyak menggunakan yang namanya join tabel ya, karena namanya aja sudah relasional ya. Jadi yang saling berelasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, itu biasanya harus digabungkan terlebih dahulu untuk menampilkan sebuah informasi. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengetahui nama pegawai itu namanya siapa, nama golongannya apa, tanggal gajiannya kapan, dia tanggal ngambilnya kapan, terus dia tempat kerjanya di mana. Nah, itu harus kita gabungkan seperti ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu inner join. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, saya rasa sih nangkep ya. Nah, ini inner join. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham mengenai struktur dari database-nya tersebut atau tabelnya, nah kita untuk menampilkan sebuah informasi atau mencari informasi dengan menggunakan join ini itu lebih mudah begitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita gabungkan juga dengan where ya. Jadi where misalnya apa? Kita hanya ingin menampilkan kode golongan yang A1 saja. Nah, itu bisa misalnya tb pegawai dot kode golongan sama dengan A1. Nah, ini jadi yang muncul hanya A1 saja, begitu. Ya. Nah, ini bisa juga kita gabungkan dengan where, kita gabungkan dengan order ya. Misalnya order by NIP. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa kalau select tuh gabungkan dengan where, order, terus kemarin apa namanya lagi, count ya, group, limit. Nah, itu tetap bisa ya. Karena dia apa namanya bisa digunakan di semua DML ya, baik itu yang select, delete dan juga update, kecuali create ya atau insert. Nah, kalau insert nggak bisa menggunakan where atau order, kecuali dia insertnya melakukan select lagi begitu ya. Nah, itu untuk apa namanya inner join ya. Jadi inner join ini datanya yang match, ingat hanya data yang match saja pada on ini ya. Itu yang hanya itu saja yang ditampilkan begitu. Jadi kalau di luar dari itu tidak ditampilkan. Nah, kita coba masuk ke yang inner join, left join ya. Jadi left join ini kalau penjelasannya adalah the left join keywords return all record from the left tabel atau tabel 1 ya. Jadi kalau teman-teman lihat gambar, yang di return itu tabel satunya saja ya. And the matching record from the right tabel ya. Jadi dia akan juga memunculkan tabel yang match ya dengan yang tabel 1 dengan tabel 2 yang mana yang match. Nah, tabel yang sebelah kanan atau tabel 2 akan juga dimunculkan. Nah, the result is null record from the right side if there is no match. Jadi, ketika tidak muncul, nah itu nanti apa namanya akan muncul value nulls ya. Nah, kalau yang tadi kan inner join itu kalau dia tidak match, dia tidak akan muncul. Nah, kalau di sini dia tetap muncul, namun yang dimunculkan value-nya adalah nulls ya. Nah, langsung kita coba ya. Jadi langsung kita coba saja ya. Ini saya turunkan ke bawah. Nah, kita coba yang tabel gajian tabel pegawai dengan tabel golongan dulu. Select bintang from TB pegawai. Ini saya buatkan alias ya, left join
bukan, jangan tabel pegawai deh. TB golongan A left join TB pegawai B on A dot kode sama dengan B dot kode golongan ya. Nah, ini saya enter. Nah, coba kita eksekusi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita melakukan join ya, left join ya terhadap tabel golongan dan tabel pegawai. Nah, jadi kalau memang teman-teman tahu, maksudnya teman-teman lihat datanya tadi, tabel golongan ini kita lihat datanya kan sampai golongan A4, sementara di tabel pegawai itu sampai dengan golongan A3, A1, A2, dan A3 yang digunakan. Nah, kalau kita melakukan inner join yang tadi, golongan A4-nya tidak akan muncul ya, karena kan hanya ditampilkan data yang match saja. Nah, kalau kita menggunakan left join, jadi kalau kita eksekusi, nah data yang A4 ini tetap muncul gitu ya. Jadi data yang A4 ini tetap muncul. Coba kita bandingkan ya. Jadi ini saya copy, saya ganti dengan inner join. Nah, inner join ya. Ini saya kasih titik koma. Nah, ini query yang result yang pertama atau yang di atas, yang left join ya. Jadi A4-nya muncul. Namun karena di tabel pegawai tidak ada A4, nah dia ditulis 0 semua, teman-teman. Ya, jadi return-nya adalah 0 ya. Sedangkan kalau yang ini, yang inner join, nah ini A4-nya tidak muncul. Ya, jadi hanya sampai A3. Sedangkan di result 1, A4-nya muncul ya. Nah, jadi itu perbedaannya left join dengan inner join ya. Nah, seharusnya sih nggak terlalu banyak apa namanya perbedaannya ya, hanya seperti itu saja. Nah, nanti ketika teman-teman ingin menggabungkan atau menggunakan left join lebih dari 2 tabel ya, tinggal ditambahkan lagi ya left join, atau teman-teman ingin menggabungkan antara inner join dengan left join. Nah, itu nggak ada masalah ya. Jadi yang di atas misalnya left join terhadap TB pegawai ya. Nah, yang di berikutnya kita lakukan inner join. Inner join gaji deh ya. Gaji, karena gaji ini oke, gaji ya, ada di NIP TB gaji. Nah, ini saya kasih alias lagi C ya, A B C D ya. On B ya, pegawai. NIP sama dengan C dot NIP ya. Nah, ini kita eksekusi. Nah, kalau dieksekusi hasilnya dia apa namanya akan mengikuti inner join begitu. Ya. Kenapa? Ya karena di dalamnya ada inner join. Jadi yang match saja yang ditampilkan gitu. Nah, ini namun sebenarnya tetap bisa digabungkan antara left join dan inner join. Nah, ini nggak ada masalah. Cuman datanya yang keluar itu yang berbeda gitu. Ya, jadi di sini memang harus dituntut analisa teman-teman ya. Jadi kapan harus menggunakan left join, kapan harus menggunakan inner join, atau contoh yang berikutnya adalah rect join ya. Jadi kapan harus menggunakan rect join begitu. Nah, itu untuk left join ya. Jadi bisa digabung dengan inner join, dan sebenarnya juga bisa digabung dengan rect join ya. Jadi kita masuk ke rect join. Left join ya, jadi ada rect join ya. Nah, rect join ini kebalikan dari left ya. Jadi kalau kita apa namanya
menampilkannya yang di sebelah kiri tadi. Nah, kalau sekarang yang di sebelah kanan, begitu. Ya, kurang lebih sama lah. Nanti kalau yang di sebelah kirinya atau tabel satunya itu nggak match, ya dia akan ditampilkan 0. Sama seperti left join, ya. Nah, coba kita langsung masuk ke contohnya, ya. Nah, jadi select bintang from TB. Pegawai, ya. B on A dot kode sama dengan B dot kode dan salah 9. Nah ini ya, jadi ini nggak muncul teman-teman yang apa namanya, yang A4-nya. Kenapa nggak muncul ya? Jadi kalau yang tadi kan muncul ya di left join. Nah kalau ini enggak. Kenapa enggak? Karena yang dimunculkan adalah diprioritaskan di tabel pegawai atau yang sebelah kanan ya. Jadi tabel golongan ini adalah di sebelah kiri, tabel pegawai di sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita menggunakan rect join, yang diprioritaskan tampil itu adalah tabel yang di sebelah kanan. Ya, yang diprioritaskan. Jadi yang dicari tabel sebelah kanan itu match nggak dengan tabel sebelah kiri. Kalau match, ditampilkan. Ya, jadi kalau tabel sebelah kirinya ada yang nggak match, ya nggak usah ditampilkan. Gitu, di-ignore saja. Ya. Nah, gimana? Ya caranya tinggal dibalik saja. Jadi tabel golongan ini taruh di sebelah kanan, ya. Ini saya copy saja. Di sini TB pegawai. Tinggal saya tekan F9. Nah, dia baru akan muncul, ya. 00. Nah, di sini muncullah A4-nya. Ya, kode golongan A4-nya. Kalau yang tadi left join kan di sebelah kiri. Nah, kalau yang di sini sebelah kanan yang muncul. Begitu, teman-teman, ya. Nah, ini tetap sama bisa digabungkan dengan left join, ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan left join terhadap atau menambahkan left join, bisa misalnya left join TB golongan, TB pegawai, misalnya TB gaji, ya. C on apa jadinya? A nip sama dengan C dot nip. Nah, coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Jadi di sini A4-nya itu dimunculkan, ya, teman-teman. Untuk golongan A1, A2, A3, A4-nya tetap muncul, ya, karena rect join-nya sebelah kanan sampai dengan gaji pokoknya. Nah, di sini itu baru masuk ke TB gajinya. Jadi dari kode gaji ini, ya. Nah, ini di-match-kan dengan NIP-nya, ya. Jadi kita lihat NIP-nya. Nah, ini ada 01, 02, 03, 04 sampai dengan 05, ya. Nah, kode gaji itu dia ada yang 0. Begitu. Kenapa? Ya karena di apa namanya, di kode gaji itu, di TB gaji itu, ya dia tidak ada yang kode golongannya A4, kode pegawainya, ya. Nah, sehingga dia 0. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk join. Nah, ini sama juga bisa teman-teman tambahkan where, bisa teman-teman tambahkan order, bisa teman-teman tambahkan limit, ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk join tabel. Jadi memang terlihat sebenarnya sederhana, ya. Namun kalau dengan contoh kasus, nah ini baru akan sedikit kompleks, ya. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.